Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sore hari ini kita ada di lokasi pesantren Darul Hasim, lokasi yang difasilitasi sebagai tempat pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Lasnas Bank Syariah Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kita akan mengelola kelompok dalam berproduksi yang kegiatan utamanya itu berbasis peternakan dan pertanian. Nah, itulah sebabnya di samping saya ini kita kehadiran tamu dari Trenggalek, salah satu daerah yang sudah sukses menciptakan daerah BSI, Desa BSI, Desa Bank Syariah Indonesia. Nah, kenapa disebut Desa Bank Syariah Indonesia? Itu nanti diceritakan sedikit oleh Mas, bagaimana peranan dari Lasnas BSI itu dalam ciptaan kelompok itu. Olehnya kami persilakan sekalian perkenalkan diri Mas, biar lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rudi, pendamping Desa BSI di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang alhamdulillah telah mengelola klaster peternakan sapi potong kurang lebih selama 3 tahun. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini mudah-mudahan Lasnas BSI bisa mengembangkan program Desa BSI juga, klaster peternakan sapi potong di Kabupaten Goa di Provinsi Sulawesi Selatan, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wahana kita untuk sharing, untuk berbagi. Amin. Dan mudah-mudahan dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Goa. Alhamdulillah. Yang pada intinya adalah kegiatan utama pada program ini pendayagunaan dana zakat berbasis dana produktif, atau biasa kita menyebutkan zakat produktif, yang insya Allah berbasis pemberdayaan yang diawali dari kegiatan screening atau seleksi calon penerima manfaat, yang kita utamakan memang dari mustahik yang berhak menerima dana zakat. Insya Allah dalam program ini nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah pengadaan ternak berupa sapi, kemudian pembangunan kandang, subsidi pakan, kemudian ada kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, studi banding, dan lain-lainnya. Yang tak lain dan tak bukan, insya Allah harapan kita bisa pertama kemandirian komunitas atau masyarakat duafa bisa terjadi atau bisa terjadi. Kemudian yang kedua, harapan kita jangka panjangnya adalah program ini bisa mengubah paradigma masyarakat tentang dunia peternakan dan pertanian, yang umumnya selama ini peternakan itu digunakan sebagai usaha sampingan, padahal ketika dunia peternakan kita kelola dengan baik dan benar bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang utama, yang pada akhirnya tujuan dari program ini adalah mengubah status masyarakat yang pada awalnya adalah mustahik. Harapannya dengan program ini bisa menjadi mustahik. Demikian kurang lebih gambaran umum kegiatan yang akan kita lakukan di Desa BSI. Alhamdulillah ya. Jadi sambil ini kita jalan-jalan lihat lokasi yang sudah ditetapkan menjadi lokasi pemberdayaan masyarakat. Dan dalam kegiatan ini kita juga dibantu oleh Lasnas berupa tenaga pendampingan yang akan mengawal aktivitas ini selama proses untuk melakukan produksi. Inilah bentuk kekompakan dan kerjasama yang dibangun dalam
menciptakan satu program yang betul-betul bisa bermanfaat masyarakat. Mungkin sedikit bisa diperkenalkan diri dan sekaligus seperti apa nanti tugas yang akan diemban dalam mengawal program desa kelurahan BSI di Parambanua ini sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama dalam membangun komunitas yang diharapkan bisa menjadi kemandirian ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Mulyan Danur, akrab dipanggil Gusti. Saya berasal dari Maros. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi atau diutus dari Lasnas sebagai pendamping masyarakat, pendamping program untuk mensejahterakan insya Allah apa yang diharapkan dari Lasnas dan BSI bisa terwujud seperti itu. Insya Allah. Ya. Jadi kegiatan ini tentu akan melibatkan masyarakat, dan untuk tahap pertama kita berharap bisa menjaring 50 masyarakat yang layak sebagai penerima manfaat dari kegiatan yang dirancang menggunakan dana Lasnas, ya, lembaga zakat yang dikelola oleh Lasnas Bank Syariah Indonesia. Dan tentu dalam rekrutmen ini kita tidak mau salah-salah memberikan kesempatan kepada orang yang tidak berhak. Itu salah satu hal yang kami jaga betul, dan alhamdulillah ini dikawal secara ketat. Tentu merupakan pengawasan yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat ya. Jangan sampai hanya penyalahgunaan pemanfaatan. Kita memang bisa mungkin dapat mengelola dana dari beberapa kesempatan, tapi kalau tidak berdasarkan syariah, kita takut juga. Olehnya hal ini sangat kami gembira sebagai orang yang diamanahi bersama-sama dengan tim dari Lasnas untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dan fasilitas ini kita bisa lihat fasilitas pondok yang ya santrinya belum banyak, tapi nanti kita mau interaksikan bahwa santri itu jangan sampai dia bosan hanya melakukan aktivitas pembelajaran, tapi harus dia diinteraksikan dengan alam supaya punya pengalaman dalam rangka menata kehidupannya ke depan sebagai ustaz, sebagai ahli agama yang bisa mensosialisasikan bagaimana Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehingga menciptakan suatu kehidupan untuk kepentingan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah ada masyarakat dari golongan yang betul-betul layak menerima manfaat dari dana yang sumbernya dari zakat ini. Ada juga generasi muda kita yang lagi menimba ilmu, menimba pendidikan keagamaan yang kita interaksikan dalam rangka menyambung estafet hal-hal yang diinginkan untuk pengembangan ekonomi umat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari usaha yang mulia, dan kami patut bangga dan berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang punya fasilitas yang begitu rapi, begitu menginginkan terjadinya suatu proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita doa bersama Lasnas bersama Bank Syariah Indonesia itu menjadi lembaga keuangan yang betul-betul mensejahterakan masyarakat lahir dan batin, dunia dan akhirat. Insya Allah berkah. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini sempat juga kita bersama-sama dengan ibu yang akan bertindak selaku pengelola pesantren Darul Hasim, khususnya kepada santri kita yang bermukim di sini dalam pemberian pendidikan. Dan konsep pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia melalui Lasnas ini, kita mau
menginteraksikan kehadiran santri-santri kita dengan kehadiran sapi yang dalam waktu-waktu tertentu kita minta kehadiran santri untuk menghilangkan rasa stresnya karena kebanyakan belajar sekaligus memberikan manfaat dalam pemeliharaan sapi tersebut. Kita mau dapat keterangan dari Ibu, bisakah kondisi yang seperti itu kita sinergikan? Apakah tidak mengganggu kita punya santri dalam aktivitasnya? Seperti itu, sebab jangan sampai rancangan itu kita wujudkan dan ternyata kurang bagus efeknya kepada pendidikan. Ya silakan, mungkin ada tanggapan yang bisa diberikan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini adalah suatu hal yang sinergi yang sangat luar biasa. Insya Allah. Karena seorang penghafal Al-Quran itu memang, apalagi santri yang masih berumur dalam masa-masa pertemuan, kadang-kadang memang kalau menghafal terus ada kejenuhan. Iya. Jadi dengan adanya barangkali usaha ini atau program ini justru itu sangat membantu. Insya Allah. Membantu kegiatan santri kita di sini. Selain sebagai suatu bentuk refreshing dari kejenuhan mereka di dalam rutinitas menghafal, itu juga bisa mengembangkan dayanya dalam sebagai bentuk pelatihan keahlian buat mereka atau pelajaran-pelajaran mereka yang bisa menjadi bekal setelah mereka keluar dari sini. Insya Allah. Setelah kedepannya bisa bermanfaat, ilmu-ilmu yang bisa dia dapatkan dari program ini bisa dia terapkan kelak nanti di masyarakat. Insya Allah. Untuk bisa di dalam keluarganya sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi saya kira ini adalah bentuk sinergi yang sangat bagus. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan demikian adanya usaha ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat. Bahagia dunia dan insya Allah bahagia di akhirat, mendapatkan surga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam program ini, dalam membangun sinergitas, Ibu punya harapan-harapan kepada pengelola pemberdayaan masyarakat ini dalam rangka menunjang aktivitas santri untuk di samping menimba ilmu-ilmu di bidang keagamaan, juga mendapatkan pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan taraf kehidupan melalui usaha-usaha ekonomi. Ya. Saya kira untuk harapan dari kami itu sebagai pengelola pondok pesantren, kedepannya anak-anak itu sebagai penerus agama ini ya, mereka juga selain menghafal sebagai penghafal Al-Quran, mereka juga memiliki keahlian dan bisa mensejahterakan dirinya sendiri atau keluarganya, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Saya kira itu. Jadi mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka sendiri, di samping juga bisa membina masyarakat setelah mereka keluar dari sini. Ya, insya Allah. Jadi bisa diatur nanti waktu-waktu keterlibatan santri itu ya, tanpa mengganggu kurikulum pelajaran yang akan diberikan ya, Bu ya. Insya Allah. Karena itu juga merupakan bentuk pendidikan buat mereka. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan usaha yang seperti ini bisa lebih meringankan lagi beban orang tua santri dalam memondokkan anak-anaknya di pesantren ini. Bisa juga dalam kaitan dengan upaya memberikan fasilitasi kepada anak yatim, kemudian kaum duafa dengan dana-dana yang insya Allah didapatkan dari budidaya ini bisa kita salurkan sebagai bentuk kepedulian dan sekaligus menunjang keberlangsungan pendidikan di pesantren ini, khususnya dalam pemberian gizi kepada santri kita, karena itu juga sangat penting
Dan saya kira itu akan terjadi imbal balik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga itu bisa diwujudkan dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam mensukseskan program Lasnas BSI ini menjadikan Kelurahan Parambanua sebagai kelurahan percontohan dapat menjadi pembelajaran, sekaligus kita minta untuk didukung terus bagaimana BSI bisa tetap memberikan fasilitasi melalui Lasnas yang ada untuk kepentingan keberlangsungan usaha dalam mensejahterakan masyarakat.